Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, senang sekali pagi ini. Oh, waduh. Masya Allah. Salam sehat semua ya, salam sejahtera untuk kita. Bapak Ibu, senang sekali, bangga dan gimana ya, saya rasa senang banget, udah 112. Mungkin 110 ya dikurangi saya Mas Alfi ya. 110 Bapak Ibu yang siap hari ini, pagi ini, kita bisa sharing bareng bagaimana cara membuat modul ajar. Di sini ada yang dari Pamekasan, tadi ada yang dari Aceh, ada yang dari, wah, alhamdulillah bisa mencapai banyak, menjangkau luas sekali hari ini. Bapak Ibu, seperti judul kita webinar kita hari ini, webinar kecerdasan buatan, berarti memang kita optimalisasinya menggunakan AI. Strategi akselerasi penyusunan perangkat ajar, berarti kita percepat menyusun perangkat ajarnya menggunakan bantuan AI. Yang kita spesifikkan lagi, oh suara saya kurang keras nih. Keras Pak, sudah keras Pak. Pak, cukup Pak. Ditambah tidak apa-apa Pak kalau ditambah. Ini mic-nya mungkin kurang dekat. Kalau seperti ini apa sudah terdengar jelas nih? Sebentar, saya cek suara dulu. Cek, halo, masuk. Loh, kok malah kecil? Aman, di Mas Alfi aman. Kok di yang lain kecil volumenya? Bentar. Cek, cek. Oh, paling pakai mic-nya ini ya. Di sini bukan, di sini mikrofonku pakai ini. Di baju Cek. kaosnya aja Pak, di bawah dagunya tuh. Sini ya. Ah, Sini sudah kedengeran enggak? Oke Pak, oke. Susah ini kalau enggak aman suaranya ya bisa. Ini ada yang share link, Mas. Ada yang share screen ya? Tolong Bapak Ibu jangan share screen dulu. Ya, tadi balik lagi, akselerasi ini harus kita spesifikkan lagi dengan kurikulum Merdeka supaya cepat, tepat, dan presisi katanya Mas Alfi tadi. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya kenalan dulu, nama saya Pak Gali, saya guru di SMA Negeri Kelakah di Lumajang, sudah beberapa kali pindah instansi, beberapa kali di SMK, saya sebagai guru IPAS, juga sebagai guru multimedia, yang terakhir sampai saat ini di SMA, saya mengajar kimia. Saya juga praktisi AI, kenapa kok dibilang begitu sama Mas Alfi ya, karena memang dari banyak pekerjaan saya serahkan pada AI. Termasuk bikin soal, bikin modul, video pembelajaran, mengolah nilai, dan sebagainya itu saya pakai AI biar cepat. Baik Bapak Ibu, semoga nanti Bapak Ibu bisa stay terus di Zoom meeting ini, karena biar tidak terlewat untuk pembuatan promnya dan bagaimana kita bisa mempercepat pembuatan modul ajar ini. Baik Bapak Ibu, saya share screen dulu untuk materi saya hari ini. Bentar.
Bisa. Sudah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Sudah. Aduh, kebesaran ini, Mas. Keliru. Zoomku sih kebesaran. Oke, Bapak Ibu, saya mulai. Yang pertama, saya ingin berbagi cerita dulu dengan Bapak Ibu semua. Ini judulnya, sudah saya baca tadi. Coba Bapak Ibu bayangkan kondisi siswa, bedanya yang 10 tahun lalu, mungkin ada yang Bapak Ibu guru menjadi siswa, dan ada juga yang sudah menjadi guru. Bagaimana? Kira-kira apa bedanya siswa saat ini dengan siswa 10 tahun yang lalu sebelum ada media sosial dan sebagainya gitu. Mungkin bisa sharing di chat juga boleh Bapak Ibu. Gimana sih kondisi siswa yang 10 tahun yang lalu? Mungkin yang Bapak Ibu yang masih muda belum mengajar 10 tahun lalu berarti menjadi murid waktu itu. Dan sekarang sudah mengajar lebih dari 10 tahun berarti ada dulu muridnya bagaimana? Kondisinya bagaimana? Belum ada AI Bapak Ibu ya waktu itu ya. Tentu sangat beda sekali. Ya benar itu Bapak Miftah. Sangat berbeda sekali. Iya. Apalagi dari cara belajarnya juga sudah berbeda. Kalau 10 tahun yang lalu siswa, saya sebagai siswa mungkin ya, oh enggak 10 tahun lalu saya sudah menjadi guru. Siswa lebih cenderung baca buku, punya buku pegangan, LKS, buku paket, dan berbagai macam buku yang mereka gunakan sebagai referensi gitu ya. Kurang update kalau 10 tahun yang lalu, betul. Perkembangan informasinya terlalu lambat, tidak seperti saat ini. Terutama di media sosial ya, saat ini sudah begitu cepat Bapak Ibu. Cepat banget malah gitu ya. Benar sekali. Tapi dengan adanya AI sekarang gitu ya, bisa Bapak Ibu bayangkan kira-kira 30 tahun lagi atau 2030 lah. Terus sekarang memang sudah ada ini. AI dan belajar di masa depan itu sudah pasti akan ada bedanya gitu. Murid sekarang banyak menggunakan HP sebagai pusat informasi, betul sekali. Mereka bergantung pada satu gawai yang ya seharusnya tidak mereka gunakan di dalam kelas gitu. Kita yang sebagai guru yang mengizinkan atau tidak. Nah, keberadaan AI itu bisa menjadi kekhawatiran atau justru menjadi manfaat ini Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Di sini mungkin 2030 nanti sudah ada AI drone yang bisa mengirimkan paketnya. Tapi nggak dipakai. Bahkan sekarang, iya betul sekali Pak Miftah. Ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Tergantung dari cara kita memanfaatkannya. Betul sekali. Ya betul sekali Pak Fuad ya. Bagaimana cara kita manfaatkannya. Betul, kita sebagai guru yang pegang kendali gitu ya. Nah, mungkin di 10 tahun lagi kita bisa lihat pengiriman paket seperti di gambar ini ya, ada drone dengan AI, tinggal setting, dia yang ngirim, penerimanya saat langsung difoto. Nah, ya betul sekali Pak Ahmad, bagaimana kita bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi. Nah, Bapak Ibu, eh, ada yang menarik tentang AI ya Bapak Ibu. Menariknya AI apa sih? Oh ternyata AI itu bisa autopilot, memanfaatkan kecerdasan sebagai mekanisme kendaraan. Sekarang sudah ada ya Bapak Ibu, mobil listrik itu sudah pakai sistem autopilot. Jadi yang nyupir, yang baca map, ya mobilnya itu. Kita tinggal duduk manis, tidur, sudah sampai. Ada asisten pribadi, ya, asisten pribadi. Nah, di sini kita akan menjadikan AI, terutama yang chatbot ini, kita jadikan asisten pribadi kita dalam membuat perangkat gitu ya, administrasi.
Ada yang membantu memecahkan masalah coding. Sekarang sudah banyak sekali anak muda yang sudah menjadi vape coding gitu ya. Jadi nggak perlu lagi pusing coding, tinggal AI kita kasih perintah, dia bisa mencari solusinya. Ada analisis data, ada chatbot, ada mesin otomatis. Banyak sekali sekarang AI yang sudah kita pakai gitu ya. Di handphone kita, di kendaraan kita, dan masih banyak lagi gitu. Nah, ada mitos atau fakta ini Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, coba saya ingin tahu kok pendapat Bapak Ibu, AI itu ini mitos atau fakta kalau menurut Bapak Ibu nih. AI itu membantu siswa, membuat siswa malas dan terlalu bergantung pada teknologi. Benar nggak sih AI itu membuat siswa jadi malas dan bergantung? Oh, fakta. Oh, katanya banyak karakter siswa berbeda-beda. Betul Pak Miftah. Katanya Bu Iis, fakta. Betul Pak. Oh, aduh, kok banyak yang betul ini. Apa prediksi saya salah ya? Banyak benarnya. Ya, siswa sudah tergantung pada AI. Beda-beda tergantung dari siswa. Betul sekali Bapak Ibu. Sebenarnya bukan tergantung pada siswanya, tapi bagaimana supirnya ini membawa AI itu ke siswanya gitu. Suaranya masih ada beberapa yang aman, ada beberapa yang kecil ya Bapak Ibu ya. Volume saya juga sudah 100 ini. Aman, oke aman. Saya lanjut kalau begitu. Nah, Bapak Ibu, apakah benar? Ternyata faktanya AI itu justru bisa mendorong kemandirian dengan memberikan feedback instan dan membantu siswa memecahkan masalah. Siswa bisa lebih mandiri dalam belajar dengan AI dan memberikan bimbingan personal sesuai kebutuhan mereka. Jadi ternyata seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita memanfaatkan AI-nya, kita suruh coba ditanya ke AI-nya seperti ini, bagaimana jadinya. Jadi memaksa mereka untuk membaca hasil chat mereka dengan AI gitu. Bukan mereka tergantung, tapi suruh belajar dulu baru kita kasih tugas yang tidak menggunakan AI gitu. Jadi tergantung bagaimana nanti Bapak Ibu menghandle kelasnya. Satu lagi, ada lagi mitos atau fakta ini. AI sulit diintegrasikan dengan kurikulum yang sudah ada. Ini mitos atau fakta Bapak Ibu. Apakah sulit mengintegrasikan AI dengan kurikulum? Oh ini mitos, banyak bilang mitos. Berarti bisa ya Bapak Ibu ya, AI itu bisa diintegrasikan berarti ya. Kita coba. Ini mitos juga, jadi Bu Novi juga menurutnya ini mitos. Mitos. Ya, ternyata banyak yang bilang ini mitos. AI itu sulit diintegrasikan dengan kurikulum yang sudah ada. Faktanya, ya, banyak sekarang tools AI itu yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada sekarang gitu. Jadi guru tinggal memilih aja elemen-elemennya. AI itu ada macam-macam ya Bapak Ibu yang mungkin yang sudah terbiasa kita pakai seperti ChatGPT, Gemini itu yang biasa kita pakai. Padahal masih ada AI khusus yang bisa kita integrasikan ke pembelajaran kita. Contoh AI yang membuat video, AI yang membuat gambar, AI yang membuat audio atau lagu atau suara-suara musik dan sebagainya. Itu bisa kita pakai. Dan nggak harus merubah kurikulum gitu. Betul, ya Bapak Ibu nggih? Tergantung kita memilih AI yang mana. Ada lagi nih, kalau menurut Bapak Ibu, AI itu mengurangi kreativitas guru tidak? Ini mitos atau fakta? AI itu mengurangi kreativitas guru. Mikir sana katanya. Teko iki Bang. Iki mute apa mic-nya. Wis, sik menggema. Bagaimana ini? Ada yang open mic-nya sih?
di mute itu. Cek. Halo, halo. Gemas suaranya. Si gimana? Aman ya? Halo, cek. Apa masih menggema? Ada yang open mic ya mungkin. Amin. Oke. Baik. AI mengurangi kreativitas guru. Masih mantul suaraku. Ini mitos. Justru dengan AI guru bisa coba kita lihat faktanya bagaimana sih? Apakah benar AI itu mengurangi kreativitas guru? Nah, ini bunyinya AI tidak mengambil alih kreativitas guru, tapi membantu mengurangi tugas administratif. Jadi guru bisa lebih fokus pada perencanaan mengajarnya. Jadi nanti kita bisa coba tujuan pembelajaran ini, mau kita pakai model pembelajaran apa, pakai metode yang mana, kan gitu Bapak Ibu Guru. Nanti AI bisa membantu nih. Oh ternyata yang ini kalau tidak, kalau iya sama adminnya di mute ini. Jadi nanti kita bisa coba untuk tujuan pembelajaran ini kita gunakan metode yang lain. Nanti AI membuatnya seperti apa. Kadang Bapak Ibu kita bisa nanti wow gitu ya. Oh ternyata bisa ya, yang ini bisa dipakai metode yang ini, pakai model yang ini, ternyata bisa. Nah itu membantu kreativitas kita nanti. Karena kita yang mengkreasikan, oh ini dipakai ini, coba keluarnya bagaimana. Baru kita sesuaikan dengan kondisi kita di sekolah. Bapak Ibu, saya ada sedikit video yang bisa saya share ini. Di sini ada Japanese Society 5.0. Seperti apa sih? Seperti apa sih video ini? Coba kita lihat bareng-bareng Bapak Ibu. Sambil saya... Ini di Jepang Bapak Ibu. Orang mengirimkan paketnya itu dengan drone. IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ5.0の社会です。 Ini Society 5.0. 朝ごはん何にしようかな。 Sudah bisa memberi いいね。 ide sarapan apa hari ini. そろそろお出かけの時間です。 Terus ada コロッケパンとミッ speakernya ク itu スサンドいつものお店でお願い。 pesan sandwich di toko yang akan dia 昨 lalui. 日から血圧が高いみたいですが Ada dokter juga so? yang bisa cek kesehatan online langsung dari おば rumah. ちゃん行ってきます。いってらっしゃい。 Seperti inilah Society 5.0 di Jepang Bapak Ibu. Ada smart agriculture ya, mesinnya gerak sendiri. おはようございます。 Nah ini dia tinggal ambil roti yang dipesankan oleh AI-nya tadi, tinggal bayar pakai HP-nya. Dia lari, nunggu bis, 危ねえ間に合った jemputan. 先輩。ああお前も乗るとこ Ini bisnya datang tanpa sopir. 未来が楽しみでしょ。 Ini なんか言った masa depannya なんでも mereka. ないです。 Itu hebatnya AI Bapak Ibu. Tapi ada ngerinya juga nggak ya? Videonya tersendat. Iya, tadi sudah disettingkan sama Bapak Ali. Baik Bapak Ibu, seperti apa? Bagaimana sih cara kita semoga tadi video itu menginspirasi ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan AI justru kita tidak perlu khawatir terhadap sesuatu. Mungkin kita jadikan AI sebagai alat bantu kalau bisa seperti itu. Baik, berikutnya bagaimana, nah kita masuk ke materi Bapak Ibu, bagaimana kita membuat, mana tadi, kita membuat modul ajarnya, nah, gitu.
Bapak Ibu, saya akan jelaskan dulu. AI itu seperti yang di awal tadi ada dua macam. AI yang umum atau AI chat seperti ChatGPT sama Gemini, dan ada AI khusus yang memang dibuat, dikembangkan khusus suatu hal gitu. Kayak membuat video. Nah, ini nanti akan saya ajarkan dua cara itu Bapak Ibu. Yang pertama dengan menggunakan AI common yang umum yang bisa kita gunakan, chat assistant. Chat assistant kita bisa pakai Gemini, kita bisa pakai ChatGPT. Coba diam. Di mute aja dulu Bapak Ibu ya. Terus yang satu lagi saya akan ajarkan juga dengan AI yang khusus dikembangkan memang untuk guru. Jadi membuat modul ajar. Seperti apa perbedaannya kita lihat bareng-bareng. Nanti prompt-nya akan saya share. Mungkin di-share nanti sama Mas Alfi di chat. Saya share screen dulu Bapak Ibu yang satunya. Bentar saya carikan dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah prompt. Bapak Ibu terlihat ya di layarnya ya. Coba dong. Ini sudah drone bawah. Lihat, oke Pak Fuad, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, intinya AI itu akan bekerja sesuai dengan perintah kita. Apa yang mau kita buat, apa yang mau kita suruh kepada semata-mata kita ketik buatkan saya media, buatkan saya modul ajar. Tidak Bapak Ibu. Jadi ya prompt-nya nanti saya bagi. Kok nge-lag koneksinya Pak. Ternyata koneksi internet saya barusan sedikit tersendat. Untuk linknya prompt ini sudah saya berikan ke admin. Mungkin admin bisa share yang prompt Google Drive yang paling bawah itu Mas. Linknya aja di-share di komen, di chat. Bagian chat. Nah, Bapak Ibu. Angka ROM yang dibutuhkan. Nah, itu sudah di-share sama Mas Alfi. Linknya untuk folder ini. Dua folder ini. Jadi ada template modul, ada ini, prompt-nya. Untuk modulnya tuh seperti ini, template yang biasa saya pakai itu Bapak Ibu. Saya share lagi, saya pindah share dulu. Seperti ini Bapak Ibu. Modul ajar deep learning, identitas, kemudian identifikasi peserta didik, materi pelajaran, dimensi, disiplin. Nah, ini juga ada di folder ini Bapak Ibu ya. Di foldernya Google Drive yang di-share Mas Alfi. Bapak Ibu bisa langsung pakai atau ikut bareng saya praktek di sini. Prompt-nya seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ini sekarang kita prakteknya pakai Gemini ya Bapak Ibu. Pakai Gemini. Pakai Gemini Bapak Ibu. Bentar, saya setting dulu. Di awal kita membuat menggunakan Gemini. Gemini ini kan dibilang pinter juga pinter, dibilang tidak pinter juga tidak pinter. Tergantung kita perintahnya bagaimana. Di awal kita percakapan dengan Gemini, Bapak Ibu, harusnya kita minta dulu dia jadi apa. Gemini ini bisa jadi apa saja. Jangan sampai kita mau prompt,
mau membuat sesuatu, mau menggunakan Gemini, tapi Gemininya nggak tahu dia harus jadi apa. Hal yang pertama yang harusnya Bapak Ibu lakukan, harus dibiasakan ketika mau menggunakan Gemini, ChatGPT atau AI yang lain adalah perintahkan dia menjadi apa dulu. Supaya lebih spesifik nanti, jangan kemana-mana. Jadi yang pertama kita minta dulu si AI-nya ini jadi apa. Contoh, di sini saya pakai Gemini, Bapak Ibu boleh pakai ChatGPT juga. Boleh, bebas. Kita prompt dulu dia, kita perintahkan dulu. Jadilah asisten saya sebagai guru kimia. Misal ini Bapak Ibu ya, ini karena saya guru kimia. Kita suruh lagi dia, kamu adalah guru profesional, gitu ya, tersertifikasi dan ahli pedagogik serta ahli kurikulum. Misal seperti ini, atau ditambahin lagi. Kamu juga mempunyai pengalaman yang banyak. Dalam kurung misal 10 tahun gitu. Kita minta lagi dia jadi apa? Misalnya lagi kamu juga jadilah ahli dalam media pembelajaran. Misal seperti ini Bapak Ibu ya. Inilah adalah langkah awal yang krusial yang harus kita pakai. Supaya apa? Supaya Gemini ini tahu dia jadi apa. Supaya tahu harus bagaimana. Supaya tahu otaknya berpikirnya ke ranah yang mana gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu selama ini ada yang melakukan ini, ada juga yang belum melakukan. Ayo coba ngaku deh. Melakukan ini enggak? Melakukan ini enggak sebelum chat dengan Gemini atau chat GPT-nya? Coba saya pengen tahu nih Bapak Ibu sudah melakukan, tidak ternyata Pak Fuad. Ternyata semuanya tidak. Belum tidak. Oh Masya Allah. Ini Bapak Ibu, kenapa kok hasil kita generate dengan chatbot seperti ini tidak spesifik gitu. Nah, belum pernah Bu Eli. Bu Devita juga belum pernah. Sangat belum Pak Oyong. Aduh, sayang sekali. Padahal sudah sering menggunakan ChatGPT ini ya. Ya, sangat belum pernah. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita lakukan, kita perintahkan ke ChatGPT di awal chat kita suruh dulu dia jadi apa. Kita suruh dia jadi ahli kecantikan, kita suruh dia jadi chef, kita suruh dia jadi ahli penyakit dalam. Bisa, dia jadi apapun bisa. Tergantung kita yang perintahkan. Pak Heru nih kadang nih, Bu Heru maaf. Kadang dilakukan. Nah, jangan jadi kadang. Sekarang setiap kali awal chat dengan chatbot seperti ini, profiling dulu. Bikin profil dia dulu. Jadi apa? Nah, ini Bapak Ibu kita ini ya. Saya enter di sini. Jadilah asisten saya sebagai guru kimia. Jelas sekali dia sebagai guru kimia yang tersertifikasi, ahlinya pedagogik, ahli kurikulum, ahli media pembelajaran, juga punya pengalaman banyak 10 tahun. Coba kita tunggu dia mau jawab apa coba. Ini kebetulan chat Gemini, ini Gemininya pakai yang bukan ini yang biasa ini. Di Gemini itu ada ini ya Bapak Ibu, pilihan kita tanya kepada Gemini yang Pro atau Gemini yang flashlight. Nah, ini beda fungsi. Dicoba-coba saja nanti hasil jawabannya seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Nah, oke. Sebagai asisten AI Anda dengan senang hati menerima peran. Dia juga
menjadi pengembang kurikulum modul ajar, inovasi media, strategi pedagogik, asesmen dan evaluasi. Sekarang dia sudah siap, Bapak Ibu. Udah siap nih. Udah siap jadi guru kimia yang ahli pedagogik dan sebagainya. Iya, gitu. Sampai di copy nih sama Bu Rini. Oke. Setelah dia siap, panas sudah otaknya, baru kita kasih prompt yang Bapak Ibu jangan gini, kalau prompting di awal, misalnya kita sudah tahu kita mau bikin apa, promptnya jangan yang pendek-pendek. Kita jelaskan dulu, kita curhatkan dulu ke AI kita, apa yang mau kita bikin, seperti apa, rinciannya apa dan bagaimana, gitu Bapak Ibu ya. Rinciannya seperti apa. Nah, di sini saya mau share yang tadi, ini Bapak Ibu, saya sudah sediakan prompt untuk Bapak Ibu guru membuat media lagi, buat modul ajar sesuai dengan template yang saya share juga. Di sini prompt-nya segini banyaknya Bapak Ibu, enggak apa-apa, Gemini itu suka baca, jadi jangan takut. Prompt-nya banyak, kebanyakan nanti dia pusing, urusan dia pusing biar juga, kita biar enggak pusing. Kita bikin prompt dulu, mungkin sambil ngopi, sambil nunggu anak bikin tugas, siswa bikin tugas, kita bikin prompt apa nih yang mau kita rencanakan ya, mau itu bikin LKPD, mau itu bikin assessment, mau bikin apa aja yang kita inginkan, kita prompt yang lebih detail. Semakin detail prompt yang kita pakai, maka semakin spesifik yang akan kita dapatkan hasilnya dari AI ini, Bapak Ibu. Seperti ini, Bapak Ibu. Yang saya warnai merah, Bapak Ibu bisa ganti dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing ya. Ini mata pelajaran kimia, materinya juga ini bisa diganti sesuai Bapak Ibu. Kebetulan saya di sini pakai jenis materi dan perubahannya. Di fase E kelas 10 SMA. Capaian pembelajaran CP-nya ini. Peserta didik mampu mengamati ini, tinggal diganti nanti sama Bapak Ibu. Ini informasi umum, nama penyusun juga bisa diganti. Model pembelajaran yang digunakan. Ini kita ganti. Mau itu BJBL, mau itu problem based learning, mau itu yang lain, bisa. Metodenya apa? Diskusi, praktik, presentasi. Terserah Bapak Ibu. Kalau mau mencoba-coba, oh enak, bisa nggak sih materi ini kita pakai PJBL? Bisa nggak sih BBL? Bisa nggak sih inquiry? Bisa nggak sih apa yang lain gitu? Dicoba aja, AI yang dikerjakan. Kalau cocok kita pakai, kalau enggak ya kita prompting lagi, gitu. Nggak usah dibikin pusing Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada, ini banyak Bapak Ibu, supaya apa? Nanti supaya bisa saya masukkan ke template modul ajar yang ini. Supaya jadi modul ajar deep learning langsung Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita mulai, kita copy dulu prompt yang ini. Kita copy dulu prompt yang ini. Mas sambil dicek penampilan ya Bu. Share-nya ya. Jelas apa enggak? Nah, di sini ada problem based learning, sintak. Oh, ini sama yang atas kurang sinkron ya Bapak Ibu. Yang sini saya pakai PJBL, yang sini BBL. Ya kita potong aja, ini bisa disesuaikan. Kita potong di sini aja. Ini kita copy Bapak Ibu, kemudian kita bawa ke Gemini yang sudah kita perintah tadi. Oh, bukan. Mana ya tadi? Gemini-nya. Benar, itu sudah di Gemini ya? Bentar. Ya ini Bapak Ibu, kita tinggal paste saja di sini. Tuh, kita tempel sebanyak ini prompt-nya di GPT atau di Gemini. Boleh. Buatkan modul ajar kurikulum. Seperti apa jadinya? Kita tinggal tunggu. Kita pakai yang pro supaya dia bisa mikir lebih detail. Jadi ada pilihannya 3 tadi itu.
ada yang flash, ada yang kalau flash itu cepat, biasanya dia ambil yang simpel-simpel dan tidak banyak hasil dia ngarangnya. Hmm? Bikin prompt? Oh, bikin promptnya juga harus mikir keras dong, Pak. Bukan mikir keras, tapi bercerita. Nggak harus bikin keras. Itu kebetulan saya bikinnya kayak mikir keras, padahal saya sebenarnya mau cerita. Kalau yang di sini itu kamu isi pakai ini, yang di sini kamu isi pakai ini, gitu. Saya sebenarnya cerita. Hanya saja saya ketiknya seperti tertata, gitu Bu Eli, bukan yang mikir bagaimana, enggak. Jadi kalau kita mau bikin soal ya, kita perintahkan dulu dia jadi ahli apa, ahli matematika gitu ya. Gitu. Pak, kalau template-nya misal langsung di-upload bersama prompt-nya, hasilnya sama apa enggak beda? Nah, dicoba aja Bu Ratri. Bu Ratih ya? Oh iya. Nanti dicoba ya Bu ya. Saya di sini praktekannya satu-satu dulu. Nah, Bapak Ibu sudah jadi ini dari Gemini. Tentu rekan sejawat sebagai sesama pendidik dengan pengalaman bidang pedagogik dan kurikulum, saya sangat antusias. Ini 1 kali pertemuan, 2 kali 45 menit, dibikinkanlah proyek mikro project. Jadi PJPL-nya mikro, kecil. Seperti apa sih? Nah, ini sudah dibuatkan. Metodenya diskusi praktik, model belajarnya project based learning, micro project. Jadi project kecil yang bisa dilakukan di dalam kelas gitu. Sekali pertemuan mungkin ya. Identitasnya peserta didik, tadi kan sudah kita isi nih promnya nih. Disuruh apa? Kesiapan, minat gaya belajar, kebutuhan belajar. Nah, ada di sini sudah dibuatkan materi pelajaran, jenis pengetahuan, fakta, relevansi, tingkat kesulitan, integrasi nilainya, dimensi profil kelulusannya, ada 4 yang dia pakai, penalaran, kreatif, kolaboratif, dan sebagainya. Desain pembelajaran, CP-nya sudah ada sesuai dengan yang kita beri tadi. Lintas disiplin ilmunya biologi, gini menggunakan informatika, sudah jelas di sini Bapak Ibu sudah diberikan. Kita tidak perlu repot. Tujuan pelajarannya ini dirubah dari tujuan pelajaran yang kita berikan, dia dikreasikan lagi menjadi seperti ini. Ini tidak apa-apa Bapak Ibu, tujuan pelajarannya kita pakai di sini, kemudian kita jabarkan seperti kayak kalau zaman dulu ada indikator ya Bapak Ibu, sekarang sudah nggak ada. Jadi tujuan pelajaran ada indikator pembelajaran. Kalau sekarang nggak ada. Jadi dispesifikkan di tujuan pembelajaran kalau menggunakan AI gitu Bapak Ibu. Jadi nanti pembelajarannya akan sesuai dengan indikator yang kita masukkan sebagai tujuan pembelajaran kepada AI-nya tadi. Topiknya detektif materi, mengklasifikasi perubahan fisika dan kimia di sekitar kita. Tuh, jadi detektif kan. Project based learning. Pengalaman belajarnya awalnya 15 menit, ini bermakna, joyful, meaningful. Sudah ada di sini Bapak Ibu, mindful, berkesadaran. Sudah ada inti di sini, prinsip bermaknanya. Memahami di sini, mengaplikasikan di sini. Sesuai dengan sintak dari project based learning-nya tadi. Ada refleksi. Semuanya dikerjakan hanya dalam waktu kurang dari 1 menit tadi. Saya tadi menjelaskan terlalu banyak. Itu sudah bisa dikerjakan sedetail ini oleh asisten pribadi kita yang namanya Gemini. Loh kok gampang? Iya gampang. Kalau ada yang gampang kenapa harus yang sulit? Mantap katanya Bu Husniatun. Ya Bu Husni. Ini tujuan kita di sini memang sharing bagaimana sih kita bisa mengoptimalisasi AI jadi cepat gitu, kerjanya cepat. Ini untuk 1 TP Bapak Ibu, 1 kali pertemuan. Jadi kalau prosemnya Bapak Ibu, program semesternya, misalnya seperti punya saya ini ya, program semesternya ada sekian kali pertemuan, ya kita minta aja. Misalnya di sini nih, di sini ada TP yang ini 2 kali pertemuan, ya kita
prompting lagi di situ dijadikan 2 kali pertemuan. Nanti otomatis AI-nya akan ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan sintaknya juga sudah akan masuk di situ. Kalau nggak percaya Bapak Ibu coba deh nanti deh. Atau sekarang juga bisa kan, mungkin juga sekarang sudah pegang laptop, prompt-nya juga, link-nya juga sudah di-share sama Pak Alfi. Bisa Bapak Ibu praktekkan. Ini adalah cara yang pertama Bapak Ibu. Cara yang pertama kita menggunakan ChatGPT atau Gemini dengan bijak supaya hasilnya presisi sesuai dengan tema kita ya, media modul ajarnya itu presisi jadinya. Apakah prompt ini pada langkah pembelajarannya bisa digunakan sesuai sintak model pembelajaran lain? Bisa banget. Yang kita ganti adalah maaf Bapak Ibu. Saya share lagi mana tadi prompt-nya. Nih. Yang kita ganti adalah Bapak Ibu, model dan ini project based learning-nya ini apa? Metode dan model pembelajarannya. Maksudnya ini nih. Model dan metodenya kita ganti. Otomatis nanti sintaknya akan menyesuaikan, dia sudah menjadi ahli pedagogik. Biar jadi Word gimana Pak? Jadi tinggal unduh. Kalau di sini ada Bapak Ibu tinggal klik. Apakah harus pakai yang Pro Pak? Tidak. Tidak harus pakai yang Pro Budian. Jadi kita pakai Gemini, kita pengguna Gemini gratisan itu juga diberi Gemini Pro loh Bu. Bukan akunnya yang Pro, tapi Gemininya yang pakai versi Pro ini ada. Ada memang kita gratisan pun juga bisa pakai yang versi Pro ininya maksudnya. Gemininya ini Advanced Match and Code ini. Bukan akunnya yang Pro, tidak. Semua Gemini free itu ada. Jadi pilih dulu jangan yang pakai flashlight atau flash. Pakai aja yang Pro kalau ini aktif. Biasanya jatah penggunaan Gemini Pro itu banyak sehari. Jadi bisa kayak unlimited gitu, tergantung kita pakainya gitu. Setelah saya coba hasil generate Gemini jadi Google Doc begitu nggih. Biar jadi Word gimana? Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya di sini tuh ada option. Di sini ada option export to document. Iya, Bapak. Ini ya, export to document. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Tujuan saya memberi template itu biar kita copy paste di template supaya desainnya sama. Ini sedang creating dokumen, sedang membuat dokumen Bapak Ibu. Kita tinggal pilih di titik 3 ini hasil jawabannya dia terus export to Docs. Nanti akan jadi Google Doc tadi Bapak Ibu. Kita tinggal download, kita pindah ke Word kita. Kalau Bapak Ibu di sekolahnya formatnya modul ajarnya itu ada sendiri seperti punya saya di sini, formatnya harus seperti ini. Maka saya akan menyesuaikan prompt saya dengan format yang diberikan kurikulum. Formatnya seperti ini Bapak Ibu, ya sudah saya ikuti ini. Asesmen awal pembelajarannya apa, saya copy paste dari hasil generate-nya. Berarti bikin full color bisa ya Pak? Full color. Maksudnya apa? Oh, full color nanti kita desain di Word-nya Bapak Ibu ya. Berarti prompt-nya harus detail itu ya Pak? Betul. Enggak harus, cuman lebih baik detail gitu ya. Supaya dapat hasil yang detail juga gitu. Sekarang Gemini itu pinter tapi agak nggak pinter juga gitu. Kalau dia gimana ya? Kita minta A ya diberi A, nggak mungkin kita minta A diberi A, B, C gitu enggak. Jadi kalau kita ingin A, B, C, D, E, ya kita minta A, B, C, D, E gitu. Tapi Gemini bukan Tuhan. Kalau Tuhan kita minta A bisa diberi A, bisa diberi A, B, C, D, E gitu. Karena Gemini bukan Tuhan. Gitu ya. Prompt-nya harus detail.
biar detail itu pakai prompt yang dari saya aja, Bapak. Di prompt yang saya share itu sudah detail. Kalau membuat modul ajar. Gitu. Prompt ini sudah detail. Awal, tulis prinsip pembelajaran yang digunakan, misal berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Inti pada tahap ini siswa aktif terlibat dalam pengalaman belajar. Mungkin di sini ditambahi sintak model pembelajarannya harus terlihat. Nah, gitu Bapak Ibu bisa. Ini sudah banyak, jadi Bapak Ibu tinggal pakai aja, tinggal di modif mana yang ingin didetailkan lagi gitu nggih Bapak Hendri ya. Saya tadi belum jawab, modul ajar bukannya sudah membuat materi ajar dan lembar kerja siswa dan asesmen yang komprehensif. Iya Bapak, modul ajar itu harus memuat itu, materi ajar dan LKPD juga. Ini kita yang modul ajar bagian depan. Untuk membuat LKPD-nya ya kita prompting lagi di sini, kita detailkan lagi prompt-nya untuk membuat modul ajarnya. Mengingat waktu saya berapa menit, Mas Alfi? Berarti saya bisa ini masuk ke yang kedua ini, Mas Alfi. Atau masih ada pertanyaan Bapak Ibu tentang prompting ya? Pak, itu CP-nya tinggal salin dari nomor 46. CP, iya CP itu bisa diganti Bapak Ibu. Ini bisa dipakai semua guru, semua mapel. Mana tadi prompt-nya? Bentar saya pindah ke prompt dulu. Pak, tool AI khusus membuat soal dalam bentuk soal lembar. Wah, ini ada nanti itu. Nanti di sesi webinar yang lain. Kita akan buat juga itu untuk pembuatan soal, terutama soal TKA, soal PSAT ya Bapak Ibu ya, atau tengah semester atau soal ulangan harian yang HOTS ya, HOTS mods. Bisa, prompt-nya hanya untuk modul ajar saja, apa LKPD dan lainnya juga bisa. Bisa Bapak Ibu, LKPD tinggal kita detailkan aja yang kita mau gitu. Sebenarnya inti di sebenarnya inti yang harus saya sampaikan sudah tersampaikan Bapak Ibu. Kenapa saya kok langsung jawab pertanyaan itu? Karena memang step by step-nya untuk membuat modul dengan prompting itu sudah saya berikan. Jadi untuk yang versi AI general atau umum ChatGPT dan Gemini. Jadi kenapa kok saya langsung jawab pertanyaannya? Karena memang sudah saya sampaikan intinya. Jadi kalau mau bikin, di sini kan ada pertanyaan lagi, LKPD bagaimana? Ya, kita bikin prompt lagi LKPD-nya. Saya di mute ya, Mas? Enggak ya? Kita bikin prompt untuk LKPD, kita bikin prompt untuk apa namanya yang lainnya. CP020 itu yang bagaimana Bu Pak Mustafa? Gigi. Kurikulum berbasis cinta, Pak. Bapak Ibu, ini prompt, saya mengajarkan bagaimana cara membuat prompt-nya. Jadi, ya khusus PAI ya. Itu kita lebih detailkan di tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran itu untuk kurikulum berbasis cinta dimasukkan. Ada kurikulum berbasis lingkungan hidup juga dimasukkan di tujuan pembelajarannya. Jadi nanti biar AI-nya ketika membuat
inti, dia akan menyambungkan dengan tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya di situ lengkap, kurikulum berbasis cinta, kurikulum berbasis lingkungan, yang bagi yang lagi WK itu ya, maka akan muncul khusus PAI. Iya, betul. Betul, itu khusus PAI. Jadi di tujuan pelajarannya dijelaskan. Itu. Jadi misalnya nih tujuan TP kita kan cuma satu. Nah, ketika di prom kita boleh lebih. Tujuannya adalah biar nanti proses pembelajarannya lebih detail. Modul ajarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya bagaimana prompting, bagaimana caranya kita menyuruh ChatGPT atau Gemini untuk membuat modul ajar yang sesuai dengan yang kita inginkan. Betul? Jadi, saya harap semuanya sampai di sini masuk atau paham inti dari apa yang saya sharing hari ini. Jadi awal itu kita perintah dulu dia bertindak sebagai apa, kemudian kita prompting dengan cerita yang panjang, yang detail, sesuai dengan isi hati nurani kita, dan baru kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita mau gitu. Yes, alhamdulillah sangat paham Pak. Terima kasih Bu Elfrida, terus Bu Karisma, terima kasih Pak Adib. Ini Pak Adib Lumajang ya? Salam Pak Adib. Salam Pak, terima kasih. Uswatun. Baik, ini cara yang pertama Bapak Ibu. Bu Eli terima kasih. Pak Albert. Oke lah, paham Pak. Ya. Terima kasih semua Bapak Ibu. Ini cara yang pertama, gitu. Cara yang pertama itu kita menggunakan AI umum atau general AI. Di sini kita pakai Gemini atau ChatGPT, boleh. Yang terbiasa dengan ChatGPT pakai ChatGPT, yang terbiasa dengan Gemini pakai Gemini. Ini cara yang kedua adalah dengan AI khusus. Kalau membuat video itu ada Seedance, kalau membuat gambar itu ada Canva. Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Canva ya? Atau belum tahu kalau Canva itu ada AI-nya? Buat nih, alhamdulillah paham. Pantas selama ini pakai ChatGPT selalu tidak sesuai. Belum tahu, belum pernah coba. Loh, Canva sekarang ada AI-nya Bapak Ibu. Kita tinggal prompting, kita bikin biasanya itu kayak poster gitu bisa. Belum tahu. Nanti dicoba Bapak Ibu. Caranya sama. Promptingnya yang detail, kita cerita, kita mau ada gambar apa di sebelah mana gitu. Canva sudah ada AI-nya loh. Nah, itu sudah ada tuh Pak Miftahul Rozak tuh. Baik Bapak Ibu, kita ke metode yang kedua. Kita ke metode yang kedua yaitu kita pakai tools AI. Baik. Kita ke tools yang kedua. AI yang kedua Bapak Ibu. Sebentar. Saya cari dulu. Ini ya Mas. Mohon izin untuk minum sebentar. Ini Bapak Ibu.
saya kasih tahu saya bocorkan nih rahasianya. Saya bikin modul ajar lengkap. Kalau kita prompting kita satu-satu ya, bikin modul satu, bikin LKPD satu lagi prompting, bikin assessment satu lagi prompting. Ini satu tools yang membantu banget untuk saya. Semoga juga membantu banget untuk Bapak Ibu guru. Jangan ada yang live dulu ya Bapak Ibu. Ini senjata rahasianya nih dari Pak Alf. Senjata rahasia guru bisa dalam waktu 2 menit sudah lengkap semuanya. Ada LKPD, ada assessment, ada modul ajar, lengkap semuanya. Ini Bapak Ibu guru, tools AI khusus memang dipersembahkan untuk Bapak Ibu guru Indonesia. Khusus kurikulum Merdeka 2026. Maksudnya ya di sini nanti AI-nya akan menyesuaikan dengan apa yang kita isi. Bapak Ibu, ini adalah tool AI khusus yang saya pakai untuk membuat modul ajar. Namanya modul ajar AI Pro. Di sini ada beberapa bagian yang langsung kita isi. Ini input, nanti di outputnya ada modul, ada assessment, lembar siswa, ada paduan guru, terus ada lampiran nanti, ada LKPD-nya, ada materi ajar juga di sini nanti. Ini Bapak Ibu yang kita kerjakan cukup simpel. Cukup simpel. Nanti kalau tanya jawab nanti dulu ya. Tanya jawab nanti dulu ya. Kita tanya jawab untuk yang sesi ini kita bareng-bareng nanti sama Mas Alfi. Bapak Ibu, ini kita tinggal input saja. Misalnya ini saya tinggal isi Pak Gali, sekolah SMA Negeri Lakah ya. Ya, gitu ya. Kemudian kita pilih ini kelas. Bapak Ibu di AI yang ini ada SMA, SMK. Ada SMK. Buat Bapak Ibu guru pengajar SMK bisa banget pakai ini. Kelas 10, SMK kelas 11. Tuh. Tidak bisa ke bawah ini, ketutup ini, Mas. Bentar. Nah, ini ada SMK kelas 11. Untuk pemilihan mapelnya ini semesternya ganjil genap. Pemilihan mapelnya akan ada sesuai kejuruannya nih Bapak Ibu. Yang SMK ya. Yang untuk Bapak Ibu SMK ada energi pertambangan, teknik dan sebagainya ini, teknik pengelasan untuk yang manufaktur, rekayasa teknologi, instruksi properti, ada perawatan gedung, bisnis kontrol. Dan ini lengkap semua jurusan SMK ada SMK seni tari, seni musik, seni karawitan dan sebagainya. Lengkap Bapak Ibu untuk yang SMK. Dari kelas 11, 10, 12 semuanya ada. Jadi karena saya SMA, saya kasih contoh SMA ya Bapak Ibu. PAI bisa banget di sini. Misalnya SMA, di sini ada agama dan budi pekerti. Nah, ini Pancasila ada. Di sini muatan lokalnya juga sudah ada Bapak Ibu. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, Bali, Sasak, Minangkabau ada di sini semua. Biar apa? Biar AI-nya pas sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita pakai kimia Bapak Ibu, kita contoh aja ya. Sini kita bisa pakai project based learning, problem discovery, inquiry, cooperative, teaching, dan ini sebagainya. Ada CTL, ada flip classroom. Nah, bagaimana? Ini bisa kita coba-coba nanti. Kita pakai project based learning, seperti biasa yang saya lakukan adalah diskusi, praktik, dan presentasi. Ini paling umum Bapak Ibu ya. Waktu belajarnya kita bikin 2 JP, 2 JP kali 45 menit, 2 kali pertemuan berarti ada 4 JP totalnya Bapak Ibu, karena 2 kali pertemuan. Kemudian capaian pembelajarannya kita tinggal copy paste dari CP yang kita punya. Kita copy paste di sini, bisa cari pakai AI juga bisa. Kemudian di sini saya pakai yang pakai ini. Tujuan pembelajarannya pakai ini saya. Struktur atom Bapak Ibu. Nah, ini karakter siswanya, apakah diferensiasi gaya belajar atau dominan kinestetik. Biasanya ini yang kelas atlet ya. Terus atau yang cepat tanggap, fokus, ini kelas akselerasi mungkin, butuh bimbingan khusus dan sebagainya. Ini
Ini kita pakai kelas reguler karena di sekolah saya kelasnya reguler semua. Kolaborasi mau dengan mapel apa, misalnya kita tulis biologi, kimia, fisika dan sebagainya yang kita bisa tanya rekomendasi AI juga, kita klik ini. Saya tanya rekomendasi AI dulu. Tunggu sampai keluar baru kita pilih. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, kan ada kimia dan fisika, kimia dan sejarah dan sebagainya. Nah, kita coba kimia dan TIK desain grafis misalnya gini. Sarana dan prasarananya kita tulis apa yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Ini AI akan menyesuaikan. Misal di sana ada laptop, di sana ada internet enggak? Ada proyektor enggak gitu. Dan sebagainya. Sesuai dengan yang kita miliki sarana prasarananya. Jadi bebas. Nah, setelah ini kita isi, kita tinggal buat perangkat ajar. Nah, ini akan mengenerate modul ajarnya, terus lembar asesmennya. Ada lampiran. Ini kita tunggu sampai, nah ini bergantung dari koneksi internet dan juga dari space yang ada di laptop atau komputernya Bapak Ibu. Ini akan tergantung. Jadi tergantung itu tadi ya. Bahasa Arab bisa, bahasa Arab. Bisa nggak ya bahasa Arab? Ada nggak tadi ini? Ada kayaknya. Nah ini Bapak Ibu, sudah 50%, berarti lembar assessment. Sudah selesai assessment untuk siswanya. Sekarang panduan untuk guru sedang di-generate oleh AI. Ini bergantung pada koneksi internet kita ya Bapak Ibu. Koneksi internet saya tidak begitu bagus juga, tadi sempat nge-lag juga ya. Tapi insya Allah ini lebih worth it kita daripada nunggu kita mikir. Kita nunggu ini aja sampai selesai semua. Ada 3 yang selesai. 1 modul ajar, asesmen, dan lampiran. Lampiran itu berupa LKPD. Tergantung berapa pertemuan yang kita mau dalam modulnya. Nanti semuanya nyambung Bapak Ibu, sesuai dengan modulnya. Kalau di modulnya itu 2 kali pertemuan, maka asesmen lampirannya nanti LKPD-nya juga pertemuan, 2 pertemuan. Untuk materinya 1. Ini ada tadi yang sudah saya generate Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya Mas, ini langsung di yang generate itu ya. Sambil nunggu. Mohon izin untuk minum lagi. Okay. 148 Bapak Ibu pesertanya. Jadi ada 2 AI Bapak Ibu ya, AI yang umum atau general tadi, macam-macam, ChatGPT dan sebagainya. Ada AI khusus. Gemini, bukan Gemini, apa namanya, Dance itu untuk video flow, punyanya Google itu juga untuk AI khusus membuat video. Kemudian ada Leonardo, itu AI khusus. Ada Suno, AI khusus untuk membuat lagu. Terus ada lagi Canva, AI yang khusus untuk desain. Ada Meta AI yang ada di dalam WhatsApp itu juga bisa untuk desain. Kita tinggal perintahkan, minta desain apa, nanti akan jadi. Sekarang WhatsApp itu ada AI-nya canggih. Yang kita foto langsung diedit jadi bagus, jadi macam-macam karakter, jadi kartun, jadi sebagainya itu bisa. Ini sedang generate. Atau langsung yang sudah generate.
Iya, ini pasti lemot karena kita sambil live Bapak Ibu ya. Akhirnya generate-nya agak lama. Tapi kalau Bapak Ibu pakai koneksi internet di rumah, mungkin dari Telkom atau dari yang lainnya, provider lainnya bisa. Nah ini sudah selesai Bapak Ibu. Ya ada mungkin 2 menit lagi, 2 menit tadi ya, nggak sampai 2 menit. Ini Bapak Ibu modul ajarnya sudah didesain seperti ini, terstruktur Bapak Ibu. Ini bagian identitasnya, bagian identifikasinya peserta didiknya, dan dimensi profil kelulusannya 1, 2, 3 ini yang dicentang, CP-nya, lintas disiplinnya, praktik pedagogiknya. Nah, kemitraan pembelajarannya berkolaborasi dengan mata pelajaran TIK, desain grafis untuk membuat visual 3 dimensi dan sebagainya. Ini pertemuan 1, mindfulnya, guru menyapa. Ini semuanya lengkap Bapak Ibu. Memahami, merangkum, dan semuanya. Ini pertemuan kedua, 2 JP. Sekian menitnya semua matching dengan nih 90 menit untuk 2 waktu pertemuannya. Ada asesmen pembelajarannya, asesmen ala kuis singkat, observasinya, pengamalan keaktifan dan sebagainya ini Bapak Ibu. Ada tanda tangan kita. Ini untuk di bagian modul. Yang kedua, asesmen. Ini untuk siswa Bapak Ibu. Yang di sebelah sini untuk siswa. Ini kita tinggal unduh aja semuanya. Kita unduh dulu biar enggak hilang. Ini ada proses mengunduhnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Perangkat lengkap aja sudah. Ini saya kasih tahu lembar asesmen siswanya. Ada pilihan ganda. Ini ada pilihan ganda kompleks. Ada mencocokkan ini. Ini mau yang mana? Ada isian singkat. Ada isian. Ini untuk yang asesmennya. Ini lampirannya Bapak Ibu lengkap dengan ini LKPD yang pertemuan pertama. Membuktikan verifikasi manfaat kesimpulan. Ini kita unduh Bapak Ibu. Tadi juga saya sudah prompting, ada bisa kita unduh biar kita bandingkan. Ini yang ini Bapak Ibu. Kita buka di Microsoft Office Word, saya tunjukkan hasilnya. Pak Gale. Ini contohnya hasil generate. Sebentar Bapak Ibu, masih loading Word-nya. Ini efek live ya. Jadi komputernya juga agak mod. Laptopnya udah kecapean ya Bapak Ibu. Sudah saya pakai kerja berapa tahun ya. Ya Bapak Ibu, saya guru kimia sebenarnya. Saya guru kimia, sampai sekarang pun saya masih guru kimia. Cuman saya tuh suka belajar komputer kayak gini. Suka bikin prompt, suka bikin website, suka bikin software kayak gitu. Belajar codingnya yang nggak pinter-pinter amat. Kebetulan karena ada AI ya kita coding pakai AI Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak yang sudah lebih jago dari saya ya. Tentu lebih banyak yang jago. Kok nggak terbuka? Kok nggak kebuka ini? Mana sih tadi sharing? Ini yang pertama tadi Bapak Ibu sebelum mulai acara saya coba record juga, generate juga. Ini 2 kali pertemuan sepertinya. Ini pertemuan 1, pertemuan 2.
Bapak Ibu, ini yang asesmen lembar kerja siswa sama. Ini yang panduan guru. Panduan guru ini ada kunci jawabannya Bapak Ibu. Pembahasannya juga ada. Pembahasan mendalam malah ya. Di sini ada pilihan ganda kompleksnya dibahas. Nanti berarti kalau Bapak Ibu guru belajar dulu di sini, nanti ke siswanya lebih fasih nanti menjawabnya, lancar ya. Ini ada lampiran, di sini ada lampiran lembar peserta didik. Nah, ini ada bahan bacaan Bapak Ibu. Bahan bacaan. Waduh, Microsoft Word saya error ini. Kenapa ini? Not responding. Bentar Bapak Ibu. Saya coba ini saya buka. Oh, kok bisa ya? Kok bisa muncul begitu? Mas ingat. Mana tadi? Oh, ini. Ini Bapak Ibu hasil generate kita di Microsoft Office Word sudah rapi, sudah sudah rapi, sudah dalam bentuk kolom seperti ini, dan totalnya ada 37 halaman Bapak Ibu. Sekali generate kita 37 halaman. Inilah Bapak Ibu akselerasi modul ajarnya. Selain kita bisa dengan prompting tadi, bisa juga dengan AI khusus modul ajar seperti ini. Sudah ada tanda tangannya, lembar asesmen siswanya sudah seperti ini Bapak Ibu. Ini gambarnya mungkin nanti kalau di enable editing akan muncul. Biar tidak lemot lagi nggak saya enable editing Bapak Ibu ya. Ini kolomnya, ini isian singkat. Ini rata kanan kiri Bapak Ibu, kalau mau dipakai rata kiri tinggal edit aja. Ini isian, esai. Ini kunci dan jawabannya, panduannya untuk Bapak Ibu guru. Satu modul ajar ada 37 halaman, mungkin kalau kita 16 kali pertemuan tinggal mengalihkan aja Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, sangat mudah sekali, tinggal belajar buat. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir kalau ditagih sama kurikulum, Bu, modulnya hari ini harus pakai ada lingkungan hidupnya. Ya kita tinggal masukkan ke prom yang ke prom lagi. Kita tinggal masukkan di tujuan pembelajarannya itu lebih detail. Sama seperti di prom juga begitu. Tinggal tujuan pembelajarannya aja yang lebih detail. Nah, ini di inputnya tadi itu. Input tujuannya kita lebih detail. Misal ditambah dengan yang berwawasan lingkungan atau dengan kurikulum berbasis cinta, gitu bisa nanti akan dibuatkan oleh AI sesuai dengan ini kemarin saya hari apa itu Pak Mas Alfi ya? Di Smakra itu hari apa? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 sama tanggal 2 kemarin tuh kita ngisi IHT Bapak Ibu juga pakai ini modul ajar AI Pro. Ini semua mapel sudah kita uji coba, kita praktekkan di sana. Ada PAI yang
harus pakai kurikulum berbasis cinta, terus karena di SMA Kelakah itu harus mau berubah jadi adiwiyata, harus ada berbasis lingkungan. Jadinya keren banget hasil AI-nya kemarin itu bisa dikolaborasikan antara produk lokal sana yang berupa pisang, kemudian dijabarkan dengan baik. Itu kemarin yang kita pakai di SMA Negeri Kelakah. Ada 30, bukan, ada hampir 40 guru kemarin itu, dan semuanya sudah pakai modul Ajar AI Pro. Hasil generate-nya ada di Google Drive, nggak bisa kita share ya, karena nanti bisa sih kita share nanti, mungkin di grup bisa kalau ada. Saya share beberapa hasil dari Bapak Ibu Guru dari Lumajang. Jadi bagaimana kita manfaatkan AI yang ada itu bisa agar bisa mempercepat pekerjaan kita. Kita fokus mengajar Bapak Ibu biar administrasi AI yang ngerjakan. Jadi yang kita harus belajar adalah prompting, bagaimana membuat prompt yang detail sesuai dengan yang kita mau, serta mengkolaborasikan AI mana yang mau kita pakai. Gitu Bapak Ibu ya. Kebetulan hari ini saya bisa sharing ada 2 AI general itu Gemini dan ChatGPT, dan AI satu lagi AI khusus modul Ajar AI Pro ini. Baik Bapak Ibu Guru, saya rasa dari saya cukup di sini, sampai di sini. Untuk pertanyaan di sesi berikutnya, sesi tanya jawab, silakan langsung tanya di kolom chat, langsung di handle oleh Mas Alfi. Baik Bapak Ibu Guru, demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kekurangan itu milik saya, kelebihan saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.